Sejak manusia mulai menuliskan sejarahnya sendiri, ada satu pencarian yang tak pernah padam. Keinginan mendalam untuk lepas dari jeratan batin, untuk membebaskan diri walau sejenak dari lilitan pikiran, duka, dan pusaran kesadaran diri. Di antara sekian banyak pintu yang dicoba manusia, ada satu yang terus bertahan, lintas bangsa, zaman, hingga peradaban: alkohol. Minuman ini telah menjadi teman pesta maupun penghibur nestapa. Ia membawa inspirasi setinggi langit, namun tak jarang pula membawa kehancuran paling sunyi. Manusia mempersembahkannya pada dewa-dewi, namun juga jatuh dalam jerat penyalahgunaan. Kadang ia hadir di tengah ritual sakral, namun di waktu lain justru memicu kehancuran yang tak terhitung. Walau diproduksi dalam skala raksasa, didorong oleh promosi tiada henti, dan diterima luas dalam tatanan sosial, hanya segelintir yang betul-betul merenung. Apa sebenarnya yang berlangsung saat alkohol memasuki tubuh dan jiwa kita? Melampaui penjelasan fisik, melampaui apa yang sains atau norma masyarakat paparkan, ada konsekuensi yang tak kasat mata, sebuah dampak spiritual yang sering luput dari perhatian. Apa yang sesungguhnya dilakukan alkohol terhadap inti jiwa manusia? Bagaimana ia mengganggu jaringan energi halus yang seharusnya menjaga relasi kita dengan ranah-ranah yang lebih tinggi? Bagaimana para leluhur, guru bijak, maupun ajaran rahasia menafsirkan keberadaan alkohol? Hari ini, mari bersama-sama menguak tabir yang menutupi misteri ini. Masuk ke wilayah tersembunyi di mana kekuatan tak terlihat akhirnya berbicara. Alkohol, jejaknya di jejaring. Sejarah dan spiritualitas perjalanan alkohol bukan semata-mata mengenai sebentuk cairan, melainkan cerita panjang tentang pencarian manusia menuju ranah yang lebih tinggi, tentang eksperimen alkimia, ritual mistik, dan upaya menyentuh Sang Suci. Untuk menyingkap maknanya yang dalam, kita harus melacak akar kata, sebab di sanalah kunci tersembunyi, warisan dari masa yang hampir terlupakan oleh zaman modern. Dulu, dalam bahasa Arab, alkohol adalah serbuk hitam halus yang dipakai memperindah mata. Hari ini kita mengenalnya dengan nama kohel. Namun di dunia alkimia kuno, istilah ini bermakna jauh lebih sakral. Alkohol merujuk pada intisari paling murni dari sesuatu, jiwa yang telah disaring, esensi yang dapat menguap, zat yang telah dimurnikan sampai puncaknya. Dari sinilah istilah spirit untuk minuman keras berasal. Sebuah warisan cara pandang lama, di mana alkohol tidak sekadar menjadi minuman, melainkan inti yang dapat memisahkan tubuh dari roh. Lalu, bagaimana makna mendalam ini tumbuh dan berubah? Mengapa alkohol mendapat tempat terhormat, sekaligus ditakuti, hadir dalam selubung misteri para nenek moyang? Dari upacara sakral ke jurang kehampaan rohani. Sejak zaman negeri Sumeria, Mesir, dan Yunani, alkohol telah diperlakukan sebagai pusaka dewata. Bisa jadi pengangkat kesadaran, bisa jadi pintu masuk menuju kehancuran. Di peradaban Mesopotamia, minuman seperti bir dan anggur disajikan di altar untuk menyenangkan arwah-arwah adikodrati. Di Mesir kuno, anggur digunakan dalam penghormatan kepada Osiris, simbol kelahiran kembali dan transformasi. Di Yunani, sosok Dionysus sebagai dewa ekstasi dan kegilaan dirayakan lewat pesta anggur. Keyakinan bahwa pembatas antara manusia dan langit dapat mencair seiring arak. Namun di balik kekuatan upacara ini, terukir pula peringatan samar. Para filsuf terdahulu mewanti-wanti, meski alkohol mampu menampilkan bayangan jati diri, ia pun mampu memburamkan benak dan menyeret jiwa ke pusaran pengaruh-pengaruh gelap yang tak terindra. Seiring waktu, makna kata alkohol ikut berubah dalam tradisi Islam, di mana ia menjadi istilah untuk proses penyulingan. Walaupun ada larangan tegas dalam Islam terkait alkohol, para ahli alkimia Muslim
mematangkan seni distilasi, secara tidak langsung melapangkan jalan bagi kelahiran alkohol modern. Salah satu yang pertama-tama menuliskan proses ini adalah Jabir Ibnu Hayyan, tokoh alkimia Arab legendaris yang juga dikenal sebagai Geber di Barat. Lambat laun ketika alkohol merambat ke penjuru dunia, perannya pun bergeser perlahan. Awalnya berfungsi sebagai benda sakral, penghubung manusia dengan ranah gaib, lambat laun berubah menjadi alat pendulma kesadaran, bukan alat pembuka gerbang tertinggi. Dan disinilah paradoks meruncing jelas, zat yang dulunya menjadi perantara menuju yang maha tinggi, kini justru kerap menjadi pemutus hubungan antara jiwa dan asal muasal cahaya, pengaruh tak terlihat. Mengapa pergeseran ini terjadi? Bagaimana mungkin alkohol menyesatkan manusia, menjauhkan dari potensi terdalamnya? Untuk melihat secara jernih, kita harus melampaui batas kasat mata, meluncur ke wilayah energi gaib, di mana bahaya alkohol tidak hanya melingkupi tubuh, tetapi juga menusuk pusat jiwa, daya pikat alkohol. Sejak zaman purba ribuan tahun telah berlalu, alkohol terus dimuliakan dalam pesta perayaan suci, mengisi celah-celah percakapan sosial, dan jadi pelarian dari beban hidup. Tapi, mengapa daya pikatnya sulit padam? Mengapa ada dorongan untuk mencicipi sesuatu yang diketahui bisa menumpulkan tubuh, mengaburkan pikiran, dan menciutkan vitalitas jiwa? Apakah ada kekuatan tersembunyi yang berdiam di balik selubung botol, menggoda manusia walau suara hati memintanya menjauh? Di kedalaman pengalaman manusia, sesungguhnya tersembunyi kerinduan mendalam, kerinduan melampaui keterbatasan jasmani dan akal, kebutuhan untuk merasakan kelegaan, sejenak bebas dari derita dan nestapa, merupakan bagian tak terpisahkan dari kodrat manusiawi. Alkohol hadir sebagai cairan pelupa, seolah-olah menawarkan solusi, menghadirkan sensasi relaksasi tipuan yang hanya bersifat sesaat. Sebuah obat magis yang menjanjikan peluruhan beban, menyembuhkan luka lama, walau hanya untuk sebentar. Namun, disinilah tipu daya sejatinya bercokol. Mabuk, kebangkitan yang palsu. Alkohol memunculkan sensasi kebebasan palsu, melenakan dan memancing euforia. Begitu masuk ke aliran darah, ia menenangkan keresahan pikiran. Kecemasan mendadak lenyap. Ketakutan surut. Ketidakpercayaan diri terbabat habis. Sosok pemalu mendadak lantang. Hati muram pun bisa tersenyum, walau hanya semalam. Kebebasan semu ini terasa memesona, tapi sebenarnya adalah jaring halus yang menjerat manusia jauh dari keberadaan sejatinya. Tradisi hermetika menyatakan seluruh umat manusia terus mengembara ke arah unus mundus, kesatuan asali, keharmonisan purba dengan semesta raya. Di relung jiwa, kita mendamba keutuhannya, ingin menyatu kembali dengan sang sumber. Namun ketimbang mencari ke dalam, kita terseret untuk mengejar pemenuhan di luar, mengejar kepuasan jasmani, berharap ekstasi fisik dapat menambal kekosongan batin. Alkohol tidaklah benar-benar menghadirkan persatuan dengan jiwa, hanya menawarkan ilusi, keintiman artifisial dengan keutuhan, hubungan rapuh yang terputus lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan untuk membangun, meninggalkan kehampaan yang jauh lebih dalam. Yang sesungguhnya dicari, tak pernah ditemukan dalam botol, tak juga pada pelarian instan yang dihadirkan mabuk. Jawabannya sejak dulu tersembunyi dalam dirimu, menanti diterangi kesadaran sejati. Kearifan para leluhur enjalan menuju kebebasan hakiki. Para bijak terdahulu sudah menyingkap tabir ilusi ini. Plato, dalam karya The Republic, menggambarkan perjalanan jiwa menuju kebebasan dari bayangan dan tampilan palsu dunia fisik. Lao Tzu, lewat bait-bait Tao Te Ching, menekankan pentingnya batin damai. Harmoni dicapai bukan dengan berlebih-lebihan, melainkan dengan keseimbangan dan keheningan. Sayang, manusia modern kian jauh dari kebijaksanaan ini. Alkohol menanamkan siklus ketergantungan, bukan sekadar di tubuh,
namun juga di benak manusia. Mayoritas orang minum bukan karena rasa, bahkan bukan tujuan kesenangan, melainkan untuk lari dari kenyataan dan diri sendiri. Alkohol meninabobokan jiwa gelisah, membungkam pikiran liar, membekukan luka dalam sunyi. Tapi, sebagaimana bayangan dicipta cahaya api, kelegaan ini pun semu. Derita tak pernah tuntas, sekadar ditimbun di balik lesunya kesadaran. Lingkaran tak berujung. Karena itulah lingkaran pelarian ini tak berujung. Sementara efeknya perlahan memudar, kehampaan pun menggigit lebih dalam, dan tangan itu kembali menggapai gelas. Dalam paradoks kehidupan, kebebasan sejati tak pernah lahir dari pelampiasan, bukan pula dari penyangkalan. Kebebasan hanya dapat dipetik saat kita bersatu kembali dengan jiwa sendiri. Pertanyaan utamanya bukan apakah seseorang seharusnya meneguk alkohol atau menghindarinya, melainkan mengapa ada dorongan untuk melarikan diri dari kebenaran hidup. Apa yang takut engkau hadapi dalam diri sendiri? Dan lebih dalam lagi, apa yang menantimu saat ilusi ini sirna, ketika tirai kenyataan benar-benar diangkat? Peringatan sunyi dari para bijak, efek gaib alkohol. Sepanjang sejarah, para spiritualis, pengelana batin, dan guru telah memberi isyarat tentang bahaya tersembunyi alkohol, bukan semata-mata sebagai substansi fisik, tapi sebagai kekuatan yang sanggup memahat nasib jiwa. Peringatan mereka bukan dogma kaku, melainkan getaran pengingat, dengan kasih dan pandangan mendalam, agar koneksi sakral antara manusia dan Yang Maha menjadi tetap utuh. Tradisi Veda, alkohol mengguncang keseimbangan suci. Dalam wawasan Veda, alkohol dikenal melemahkan sattva, jiwa kemurnian dan keharmonisan universal. Bhagavad Gita menekankan pikiran damai sebagai kunci untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Segala yang menggoyahkan ketenangan batin akan menjadi penghalang spiritual. Alkohol memicu dominasi rajas, gairah resah, dan tamas. Kabut gelap ketidaktahuan menghamburkan kestabilan jiwa, memupus kapabilitas seseorang memasuki keheningan atau mendekat pada yang ilahi. Ajaran Buddha, jalan menuju awakened state. Buddha sendiri secara tegas menyoroti bahaya penggunaan zat pemabuk. Dalam jalan mulia berunsur 8, segala sesuatu yang menodai pikiran dianggap sebagai pengganjal utama menuju pencerahan. Alkohol memutuskan hubungan dengan kebenaran, menutupi jalan menuju nirwana. Di banyak mazhab Buddhis, minuman beralkohol dihindari total, sebab ia memutar realitas dan menurunkan getaran manusia yang seharusnya mencari kebijaksanaan dan kejelasan persepsi. Shila, kode etik Buddha, meminta jauhi segala yang menumpulkan kesadaran. Pikiran harus tetap setajam pedang. Hermetika and Alkimia. Alkohol, kawan atau lawan? Dalam ranah hermetisme dan alkimia, posisi alkohol begitu ambigu. Ia dipandang sebagai katalisator transformasi, mampu mengekstraksi inti, menyulap elemen kasar menjadi murni. Namun, seperti api yang mendua, ia juga bisa menghancurkan jiwa, menjerumuskan ke dalam kekacauan bila tidak digunakan dengan bijaksana. Ahli alkimia mendesak, ketidakwaspadaan pada alkohol dapat merusak jaringan energi pelindung manusia. Celah-celah yang muncul sering diisi oleh entitas rendah energi, parasit astral yang mengisap vitalitas dari mereka yang kehilangan kendali diri. Tasawuf, intoksikasi sang kekasih agung. Tak kalah puitis datang dari ranah sufi. Rumi, sang penyair sufi agung, sering berbicara tentang anggur, bukan yang bersifat duniawi, tapi minuman cinta ilahi. Dalam intoksikasi spiritual inilah, jiwa melesat ke ranah kehadiran Tuhan. Ia juga memperingatkan, mencari ekstasi dalam anggur material hanyalah mengejar bayang, tidak akan pernah menyentuh cahaya sejati. Bagi para penempuh tasawuf, mabuk sejati adalah ketika jiwa tenggelam dalam ekstase cinta Sang Maha. Kekristenan, simbolisme ganda. Dalam tradisi gereja,
Peran alkohol bagaikan dua sisi keping. Satu, anggur menjadi sakramen, melambangkan darah Kristus, jembatan perjanjian baru. Namun para mistikus dan orang suci memperingatkan bahaya tak seimbang, peringatan terhadap pesta pora yang mengaburkan jiwa. Saint Agustinus memandang mabuk sebagai bentuk penghancuran diri, sebuah kondisi di mana hubungan jiwa dan anugerah ilahi terputus. Dalam biara, pemeliharaan kesadaran jernih dijunjung tinggi. Kesadaran inilah yang menopang doa, perenungan, persatuan dengan Tuhan. Syamanisme, tubuh cahaya dan energi parasit. Dalam banyak adat suku, alkohol diyakini melemahkan tubuh terang, perisai energi yang menjaga roh manusia dari serangan eksternal. Dukun dan penyembuh kerap mengingatkan, alkohol menciptakan celah, memudahkan energi parasit menempel pada mereka yang sering menenggaknya. Maka dalam tradisi syamanik, alkohol hanya digunakan sebagai bagian dari ritual tertentu, di bawah bimbingan spiritual yang ketat, atau dihindari sama sekali. Keyakinan ini selaras dengan pandangan okultisme, di mana entitas astral tertentu diyakini mengonsumsi frekuensi rendah yang dihasilkan saat seseorang mabuk, menjebaknya dalam lingkaran pelarian dan keterputusan batin. Terputus dari sumbu ilahi. Akhirnya, seluruh warisan kebijaksanaan ini bermuara pada satu simpul. Alkohol, bila digunakan tanpa kesadaran, memutuskan kita dari aksis mundi, sumbu tak terlihat yang mengikat kita pada kosmos. Retaknya harmoni ini mencuri intuisi, kejernihan, dan akses kepada kesadaran lebih tinggi. Kita berubah menjadi penghuni ranah bawah, tersesat di rimba ilusi dan hasrat duniawi. Walau begitu, tidak sedikit juru tradisi yang melihat, dalam ritual tertentu, alkohol bisa bertindak sebagai pemicu perubahan persepsi, asal dipakai dengan niat suci dan pengawasan ketat. Namun jalan ini rawan, dan batas antara ekstasi spiritual dengan keruntuhan energi sangatlah tipis. Sokrates pernah berujar, pengendalian diri adalah inti kebajikan. Saat kekuasaan atas diri hilang, mahkota jiwa berpindah ke tangan kekuatan luar. Pelampiasan tanpa kesadaran akan menjerumuskan kita lebih dalam ke pelukan maya. Pertanyaan untuk peradaban jiwa. Renungkanlah peringatan dari para bijak ini. Apakah alkohol membangkitkan dirimu atau memerosokkan ke kedalaman? Apakah ia mendekatkanmu pada sang sumber atau hanya mempermainkan fata morgana kebebasan? Apakah engkau benar-benar mencari pelepasan atau sekadar menutup kebenaran terdalam dari diri sendiri? Sebab ekstasi sejati tidak ditemukan pada cairan duniawi manapun, melainkan dari dalam, ketika cahaya kebijaksanaan membakar jiwa hingga sadar seutuhnya. Batas kebebasan, menembus siklus ketergantungan. Setelah menelusuri akar sejarah alkohol, pengaruhnya pada tubuh terang, serta tirai yang menutupi bahaya batin, satu pertanyaan utama muncul ke permukaan. Bagaimana cara kita lepas dari rantai ketergantungan ini, baik fisik, emosional, maupun eksistensial? Bagaimana melangkah menuju kejernihan hakiki, hidup yang terhubung tanpa harus bergantung pada penopang dari luar diri? Kesadaran, gerbang menuju keutuhan. Langkah awal pembebasan selalu dimulai dari bangkitnya kesadaran. Ketika pengaruh alkohol pada tubuh, pikiran, dan jiwa dipahami dengan jernih, sesuatu dalam diri mulai terbangun. Ini adalah nyala pertama transformasi, titik di mana pola otomatis perlahan luruh. Di sini, kita mulai bertanya, mengapa dorongan untuk menenggak datang apabila akar kekosongan itu berakar pada keterasingan dari diri sejati sendiri? Dan seperti segala bentuk pelarian, alkohol hanya menghapus rasa sakit di permukaan, tak pernah mengobati akar luka. Perjalanan penyembuhan kembali ke dalam. Untuk keluar dari pusaran ini, satu-satunya jalan adalah menoleh ke dalam. Jawaban fundamental selalu ada di sana. Laku spiritual menjadi kunci dalam perubahan ini. Meditasi,
Dalam keheningan, segala kebenaran yang kita tolak perlahan tampak jelas. Yoga menyatukan aspek ragawi dengan ilahi, menumbuhkan harmoni ke dalam. Doa membuka pintu dialog dengan sang diri tinggi. Pernapasan penuh kesadaran membasuh pikiran, menyucikan hati. Saat praktik ini dijalani, medan energi tubuh diperkuat. Kebutuhan untuk beralih pada eksternal semakin menipis. Melalui keheningan, perasaan yang terpendam akan mencuat, bukan untuk menyiksa, tapi agar dikenali, dimaafkan, dan akhirnya disembuhkan. Di momen itu, kita sadar, kedamaian yang kita cari di luar selalu ada menanti di ruang batin. Tradisi mantra dan penawar ketergantungan. Banyak ajaran kuno menyodorkan metode khusus untuk memutus rantai kecanduan. Dalam Buddhisme, kehadiran penuh, mindfulness, adalah cara untuk mengamati dorongan tanpa harus langsung bertindak. Kita belajar berhenti, bernapas, membiarkan dorongan berlalu sebelum mengambil keputusan dari kesadaran tertinggi. Sementara itu, dalam ajaran Kristen, rahmat Tuhan menuntun kita melewati kesulitan. Mintalah, maka akan diberikan. Selalu ada tangan yang sudi membimbing langkah bagi mereka yang tulus mencari. Kembali menyatu dengan alam juga menjadi obat. Alkohol mengacaukan harmoni tubuh, namun hutan, laut, gunung adalah tempat yang memulihkan getaranmu. Bumi sendiri adalah kanvas pembersihan, bukan hanya jasmani, namun juga pikiran dan jiwa. Dari kekurangan ke keseimbangan dan kelimpahan kerap kali, alkohol menjadi pelarian atas perasaan kekurangan. Kita menenggak segelas demi segelas, melarikan diri dari realitas yang terasa hambar. Namun, bagaimana jika kita mengubah sudut pandang? Dengan mengasah rasa syukur, meski untuk detik paling kecil, kita mulai menyadari keindahan yang tersembunyi di balik hidup. Hangat lembut cahaya pagi di kulit. Diam malam yang memberi keheningan. Tarikan napas yang menandai kehidupan. Syukur menaikkan frekuensi batin, menyambungkan kita pada kelimpahan abadi, bukan kekurangan semu yang coba diisi lewat zat luar. Begitu syukur tumbuh, kekosongan itu melebur, dan kemurnian asli tersingkap. Kau adalah penguasa ranah batinmu. Dunia kerap membisiki kita bahwa manusia adalah budak keinginan dan impuls. Sesungguhnya, realitas jauh melebihi itu. Engkaulah raja atas kerajaan kesadaranmu sendiri. Tak ada yang perlu engkau tambahkan. Kebahagiaan, ketenangan, dan kepuasan telah tertanam dalam jiwamu sejak awal mula. Dukungan, pondasi kemerdekaan. Pelepasan dari alkohol bukanlah medan perang yang harus dijalani sendirian. Lingkari dirimu dengan sahabat seperjalanan, mereka yang satu visi, berjalan di jalan penemuan diri, kejernihan, dan transformasi, baik dalam pertemuan spiritual, komunitas meditasi, atau lingkaran pertemanan sadar. Dukungan adalah pondasi penyembuhan bersama. Bersama, nyala semangat tumbuh. Memeluk masa lalu, menyongsong fajar baru. Banyak jiwa membawa beban malu dan sesal dari kisah yang lalu. Namun Rumi pernah berkata, luka adalah celah tempat cahaya masuk. Kekuranganmu bukanlah kegagalan, melainkan bagian perjalanan yang membentuk, memurnikan, dan menuntunmu pulang ke kebenaran. Pengampunan terhadap diri menciptakan pembebasan sejati. Lepaskan sejarah usang. Tapak jalan baru kini membentang luas di hadapanmu. Pembebasan, tunas kehidupan baru jiwa. Bebas dari alkohol bukan sekadar soal menahan minum, tetapi sebuah resolusi untuk merangkul hidup baru. Hidup yang sadar, penuh, dan selaras dengan pusat batin. Bayangkan pohon yang menjulang menjelang musim semi. Setelah lama membeku di musim dingin, ia kembali hidup. Ranting-rantingnya bermekaran, menyentuh sinar langit dengan tunas segar. Begitulah jiwa.
Saat luluh dari belenggu maya, ia lahir kembali, menjadi lebih kuat, utuh, dan terang dalam pancaran ilahi. Pilihan ada di tanganmu. Mungkin bayang alkohol pernah melintasi perjalanan hidupmu, tapi ingatlah, bayangan hanya bisa hadir jika ada cahaya. Sinar itu tidak pernah meninggalkan ruang jiwamu. Kini, pertanyaannya adalah, apakah kau siap melangkah ke dalam pelukan cahaya itu? Apakah kau mau membuka tabir, melihat ke belakang lapisan dunia, lalu menemukan kebahagiaan, kedamaian, dan kejernihan yang ternyata sudah berakar di palung jiwamu? Jika kisah ini menyentuh benak dan getar hatimu, jangan lupa bagikan perjalananmu di kolom komentar, dan sambutlah ruang baru untuk pertumbuhan bersama dengan menekan tombol subscribe. Mari bersama meniti jalan kembali ke sumber, pada hidup yang benar-benar merdeka, hidup dalam sinar sejati.